Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu walaupun lewat YouTube seperti ini ya teman-teman, tetapi kalian harus tetap semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, perkenalkan nama Bunda Anita Duyanti dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Jakarta yang sedang PLP di SD kalian, SD Lab School VIP UMJ. Nah, teman-teman semuanya, di sini Bunda tidak sendirian, tetapi Bunda ditemani rekan Bunda yang bernama Bunda Sinta. Jadi di sini akan mengajari kalian ada Bunda Anita dan ada Bunda Sinta. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah pada hari Kamis 14 Oktober 2021 kita akan mempelajari tema 4. Kita akan mempelajari tema 4, berbagai pekerjaan. Nah, terus kemudian subtema 1 yaitu jenis-jenis pekerjaan dan pembelajaran 4 dan pembelajaran 5. Sebelum kita mulai, Bunda mau kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini dapat berjalan lancar. Bunda berdoa dulu ya, teman-teman juga mengikuti berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Yang artinya, ya Allah tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai agar kita tambah semangat lagi, marilah kita ice breaking terlebih dahulu. Nah, sekarang Bunda mau kasih tepuk PPK. Tepuk PPK itu ada 5. Ada religius, nanti tangan kalian seperti ini. Ada nasionalis, ada mandiri, ada gotong royong, dan ada integritas. Teman-teman, ikuti Bunda ya. Coba Bunda mulai. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Coba Bunda yang menyebutkan, kalian yang memperagakan ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, tepuk PPK ya. Selanjutnya Bunda mau kita tepuk sekali lagi, yaitu tepuk yang sudah kalian ketahui, yaitu tepuk semangat. Bisa ya teman-teman ya? Tepuk semangat. 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 Oke deh, semoga hari ini pembelajaran sampai akhir kita masih semangat. Teman-teman semuanya, tadi kita sudah berdoa, kita sudah ice breaking. Bunda mau kalian yang hadir, yang melihat video Bunda, silakan komen di Pesona Guru ini dengan mengetik nama kalian dan kelas kalian serta hadirnya. Oke? Selanjutnya kita akan mulai pembelajaran hari ini. Kalian sudah siap? Siap dong pastinya, harus siap. Sekarang Bunda akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama yaitu adalah setelah guru menjelaskan dan membaca teks, siswa dapat menjawab pertanyaan dari cerpen dengan baik. Selanjutnya yang kedua yaitu adalah setelah guru menjelaskan, siswa dapat mengemukakan pendapat mengenai nilai-nilai Pancasila berdasarkan gambar secara tepat. Selanjutnya, yang ketiga yaitu adalah melalui penjelasan guru, siswa dapat menghitung keliling persegi dengan benar. Wah, pasti seru sekali nih pembelajaran pada hari ini, karena tujuannya aja sudah seru ya. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang pertama
yaitu kita akan belajar tentang pengertian cerpen, unsur-unsur cerpen, dan selanjutnya contoh-contoh cerpen. Nah, yang kedua yaitu di sini ada mengemukakan pendapat mengenai nilai-nilai Pancasila berdasarkan gambar. Selanjutnya, di sini ada gambar persegi, di mana kita akan menghitung kelilingnya bangun datar persegi. Seru kan teman-teman pastinya? Nah, oke, Bunda akan mulai materi yang pertama, yaitu ada pengertian cerpen, unsur-unsur, dan contoh cerpennya. Apa itu ya cerpennya teman-teman? Jadi cerpen itu adalah cerita pendek. Jadi cerpen itu adalah singkatan, yaitu cerita pendek. Apa sih Bunda cerpen itu? Cerpen itu atau cerita pendek itu adalah jenis karya sastra yang berbentuk prosa, naratif, fiktif, fiksi, di mana isinya menceritakan atau menggambarkan kisah suatu tokoh beserta segala konflik. Konflik itu masalah ya teman-teman ya, dan penyelesaiannya yang ditulis secara ringkas dan padat. Maka dari itu ini dibilangnya cerpen atau cerita pendek. Nah, selanjutnya ada pengertian, ada unsur-unsur juga loh teman-teman. Unsur-unsurnya itu ada intrinsik sama ekstrinsik. Nah, di sini ada contohnya. Contoh cerita pendek antara lain adalah Jujur Membawa Berkah. Memang seperti apa Bunda ceritanya? Ceritanya kalian boleh silakan buka buku kalian halaman 29 dan halaman 30. Kalian silakan baca terlebih dahulu nih halaman 29 dan halaman 30. Kalian boleh silakan baca. Kemudian kalau sudah kalian baca, kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bunda berikan di layar ini. Oke, jadi yang pertama. Yang pertama adalah apa judul cerita di atas? Dan yang kedua, siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Dan yang ketiga, apa pekerjaan Rino setiap hari? Dan yang keempat, apa pendapatmu tentang pekerjaan Rino? Dan yang kelima, apa yang dilakukan Rino setelah ia menemukan dompet Ibu Wina? Dan yang keenam, mengapa Reno mengembalikan dompet yang ia temukan? Dan yang ketujuh, sikap apa yang dapat diteladani dari cerpen tersebut? Bunda, aku tidak tahu siapa itu Rino, siapa itu Ibu Wina. Nah, maka dari itu kalian sebelum menjawab pertanyaan dari Bunda, kalian boleh buka buku tematiknya dan baca halaman 29 dan halaman 30. Paham ya teman-teman sampai sini ya? Selanjutnya, nah teman-teman tahu nggak? Jujur itu adalah termasuk sila yang pertama. Kenapa Bunda kok sila pertama? Karena jujur itu adalah yang datang dari hati kita, dimana di sila pertama itu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini Bunda ada contohnya, mengemukakan pendapat berdasarkan nilai-nilai pada masing-masing gambar. Di sini ada gambarnya, apakah perilaku tersebut mencerminkan sila pertama atau tidak? Coba kita lihat dulu di gambar yang pertama ini nih teman-teman, ada masyarakat yang sedang gotong royong. Menurut teman-teman ini sila pertama atau tidak ya? Kalau menurut Bunda ini tidak, karena pada gambar tersebut masyarakat sedang bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar. Dengan itu gotong royong itu termasuk sila yang kelima ya teman-teman. Bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang kedua, coba kita lihat gambar yang kedua nih. Gambar yang kedua itu ada berbagai macam agama, di mana berarti kita ini sila pertama atau tidak ya? Iya, di sini ada sila pertama. Kenapa sila pertama? Karena pada gambar tersebut berbagai macam anggota itu, berbagai macam agama itu bersatu teman-teman, yang termasuk sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini sudah Bunda berikan contoh, kemudian teman-teman silakan kerjakan 2 soal lagi, yang nomor 3 dan yang nomor 4. Di sini termasuk sila pertama atau tidak nih? Kalau misalkan iya jelaskan, kalau tidak juga dijelaskan. Paham ya sampai sini ya? Kemudian sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana
di mana kita itu beragama Islam, sholatnya itu berarti tempat ibadahnya di masjid ya teman-teman. Nah, Bunda akan memberikan atau memberitahu cara menghitung keliling bangun datar persegi. Jadi gimana sih Bunda biar kita menghitung keliling kita? Nah, di sini ada masjid. Di halaman masjid itu ada misalkan kalian dari ujung ke ujung, itu namanya sisi, di mana kalian dari kiri, misalkan dari ujung kiri ke ujung kanan, kalian melangkah 10 langkah. Ceritanya dia 10 langkah ya masjidnya. Terus dari ujung ke ujung lagi 10 langkah, dari ujung lagi ke ujung lagi, dari sisi lagi ke sisi lagi itu 10 langkah. Kemudian sampai hingga ke titik semula itu 10 langkah. Jadi kalian mengelilingi masjidnya itu 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10. Memang keliling apa? Keliling itu apa sih? Jadi keliling itu adalah jumlah panjang semua sisi yang membatasi bangun tersebut. Ingat ya, jumlah. Kalau misalkan keliling itu adalah jumlah. Oke? Keliling itu teman-teman juga bisa disebut huruf K. K itu adalah keliling. Nah, selanjutnya maka keliling sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Jadi penjumlahan ya teman-teman. Sisi itu adalah tadi yang dari ujung ke ujung nih, dari sini ke sini. Nah, selanjutnya atau keliling itu juga rumusnya bisa disebut dengan K sama dengan S tambah S tambah S tambah S. Nah, S itu adalah sisi atau juga bisa disebut 4 dikali S. Kenapa 4? Karena sisinya ada 4. Oke, selanjutnya kita akan menghitung hasil dari keliling masjid ini nih. Yuk kita hitung yuk teman-teman. Rumusnya K sama dengan S tambah S tambah S tambah S. Nah, kelilingnya adalah berapa ya? Sisinya ada 10 tadi nih. Sudah dijelaskan ada 10 ditambah 10 ditambah 10. Jadi keliling sama dengan 40. Paham ya teman-teman ya cara menghitung keliling? Oke, selanjutnya kalau misalkan kita sudah bagaimana cara menghitung keliling kita sudah tahu, maka dari itu kita juga harus tahu ciri-ciri bangun datar persegi. Apa sih bangun datar persegi itu bagaimana sih Bunda? Nah, di sini Bunda ada gambar persegi, ada hurufnya, ada A, ada B, ada C, dan ada D. Nah, ciri-cirinya kalau misalkan bangun datar persegi itu teman-teman ada 4 sisi yang tadi Bunda sudah jelaskan. Ada sisinya ada A ke B, B, C, C, D, sama A, D, D. Oke, selanjutnya, ciri-ciri selanjutnya itu adalah memiliki 4 dalam sudut yang sama besar. Memiliki 4. Dia memiliki 4 kan teman-teman nih. Nah, sudutnya ini yang ada di ujungnya nih, yang di pojok-pojok ini namanya sudut. Dia bisa memiliki sudut adalah 90 derajat. Selanjutnya, kelilingnya adalah 4 kali sisi yang tadi kita sudah hitung di halaman masjid ya. Selanjutnya luasnya. Kalau misalkan luas, kalian pasti sudah tahu dong ya, karena minggu kemarin atau kemarin-kemarin yang kalian sudah pelajari, luasnya itu sudah dipelajari atau sudah kalian sudah bunda lain jelaskan kepada kalian bahwa luasnya adalah sisi dikali sisi. Selanjutnya, di sini ada memiliki 2 diagonal sama panjang AC dan BD. Diagonal itu yang miring ya teman-teman, ini ada AC sama ada BD seperti itu. Selanjutnya memiliki 4 simetri putar. Misalkan Bunda mempunyai handphone, misalkan handphone, kitanya handphone Bunda, tapi handphone Bunda persegi panjang sih, tapi ini persegi ya. Handphone seperti ini ya, segini itu kalau misalkan diputar, dia putar, terus putar, dia kembali lagi putarnya itu sampai 4 kali. Paham ya teman-teman ya? Terus selanjutnya memiliki 4 simetri lipat. Nah, kalau misalkan dia dilipat, nah di sini juga Bunda punya kertas. Kalau misalkan dia ini karena oke, Bunda lipat persegi dulu deh. Nah, ini karena persegi panjang nih Bunda nih. Nah, di sini ada persegi. Kalau misalkan kita lipat, itu dia bisa menjadi 4. Bisa dilipat ke sini,
ke depan sama ke samping, diagonalnya juga bisa. Yang tadi Bunda bilang kalau diagonal ini miring. Oke, selanjutnya kita memiliki 4 sumbu simetri. Selanjutnya, wah sudah selesai ciri-cirinya. Nah, selanjutnya itu di sini ada halaman 42. Bunda akan mengajari atau memberitahu dulu bagaimana mengerjakan soal di halaman 42. Bunda akan memberitahu 2 soal. Yang pertama di sini ada soalnya adalah jika keliling persegi 48 cm, maka panjang sisinya adalah, coba kita ketahui dulu nih, kelilingnya ada 48. Terus sisinya ada berapa ya teman-teman? Kita hitung dulu, kita tulis dulu nih rumusnya sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, di mana kelilingnya sama dengan 48, sisinya tuh ada 4. Sisinya ada 4 ya teman-teman, berarti 4 dikali sisi. Berarti 48 dibagi 4. Kok dibagi Bunda? Iya, karena sisinya kan di sini ada 4 nih ya. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Berarti 48 dibagi 4 sama dengan 12 cm. Seperti itu ya teman-teman ya. Selanjutnya di nomor 2 itu ada sepetak sawah berbentuk persegi dengan panjang sisi 50. Sisinya ada 50. Terus luas sawahnya adalah berapa ya teman-teman? Sisinya 50. Terus luasnya kita cari deh. Luas sama dengan sisi dikali sisi. Kalau di atas tadi di nomor 1 itu ditanyakannya panjang sisi dengan rumus keliling. Kalau misalkan di nomor 2 kita ditanyakannya luas. Kalian luas sudah tahu ya, sudah hafal pasti. Luas sama dengan 50 dikali 50 sama dengan 2500 meter. Seperti itu teman-teman semuanya. Jadi soal pada hari ini gampang kan ya teman-teman ya. Nah, ada 3 soal lagi. 3 soalnya lagi Bunda mau kalian kerjakan setelah melihat video dari Bunda. Jadi tadi tugasnya ada kalian mengerjakan cerpen, terus kemudian kalian mengerjakan nilai-nilai Pancasila, sama ada tugasnya matematika. Oke? Sekian dari Bunda. Alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Yeay. Mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman. Jadi kesimpulannya pada hari ini kita sebagai manusia kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan kita, di mana yang tadi kita pelajari ada yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita harus bertoleransi, kita harus melakukan ibadah, kita melakukan jujur seperti Rino yang akan kalian baca. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari Bunda. Dadah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.